Pada mulanya, perang dagang hanya terasa seperti riak kecil di tengah danau. Kisahnya hanya berkutat pada tarif yang dinaikkan, ekspor yang dipangkas, lalu perusahaan raksasa yang menahan nafas. Dunia mengira bahwa ini hanya satu drama ekonomi yang akan selesai dalam perundingan meja bundar. Saat Amerika Serikat kembali menaikkan tarif impor terhadap produk-produk Cina pada awal tahun 2025, dari kendaraan listrik, panel surya hingga chip semikonduktor, dunia mengira ini hanyalah lembaran baru dari bab lama. Namun, tidak seorang pun membayangkan bahwa keputusan sepihak itu akan menjadi lonceng yang membangunkan raksasa pasif dari tidurnya. Demikian ini karena Cina tidak hanya memberikan perlawanan yang sangat keras dan mengejutkan bagi pihak Amerika, tetapi juga membuat negara yang semula tampak sangat congkak itu seperti menelan bogem kehancuran. Karena tanpa disadari atau bahkan memang sengaja ditutupi akibat kesombongan, sebenarnya selama ini Amerika Serikat juga sangat bergantung kepada Cina. Sehingga ketika Cina menutup keran ekspor impornya untuk Amerika Serikat, Washington benar-benar kehilangan taring serta kesombongannya. Bahkan ketika di Amerika Serikat muncul Buy American yang digunakan oleh politisi dan media konservatif, ironisnya produk-produk lokal justru tidak mampu menyaingi harga barang buatan Cina. Konsumen yang terbiasa dengan barang murah dari Cina kini menghadapi harga tinggi serta stok yang terbatas. Sementara itu, di Cina, lonjakan nasionalisme justru tumbuh dengan subur dan tidak bisa terhindarkan. Didukung oleh para influencer dan kampanye digital, publik mulai menolak merek asing. Mereka meninggalkan Starbucks dan membuat McDonald's sepi pengunjung. Sebuah studi oleh Peking University menunjukkan bahwa 64% generasi muda Cina kini lebih memilih produk lokal daripada merek barat, bukan karena alasan kualitas, tetapi karena kebanggaan terhadap bangsa. Tidak hanya itu, di Cina, perang dagang ini juga memunculkan apa yang disebut sebagai pertarungan influencer Cina melawan merek mewah dari barat. Artinya, selain terjadi aksi saling menaikkan tarif atau blokir impor, kini pertempuran juga berlangsung dalam bentuk perang narasi dan citra di dunia maya. Influencer Cina mendadak menjadi pasukan yang menyerang produk mewah barat menggunakan fakta dan bumbu ejekan yang menggoyang kepercayaan konsumen pada merek-merek barat, sembari mengipasi sentimen nasionalisme bangga buatan Cina. Di Weibo, media sosial ala Twitter versi Cina, tagar seperti Amerika Serikat kehabisan telur tapi sok perang dagang sempat trending, menyindir ironi bahwa Amerika Serikat sendiri sedang mengalami kelangkaan bahan pokok, tetapi malah nekat memulai perang dagang. Meme dan candaan politik juga merebak. Ada yang membagikan foto rak telur kosong di supermarket Amerika Serikat dengan caption mengejek. Dan ada pula yang menyerukan gerakan boikot produk Amerika secara total. Dan tentu saja, percakapan di internet Cina penuh dengan ejekan dan kemarahan yang terselubung. Salah satu hal yang menarik adalah kemarahan dan kebanggaan nasional itu menemukan salurannya di platform video pendek bernama TikTok atau Douyin di versi Cina. TikTok, yang ironisnya adalah produk perusahaan Cina, justru menjadi gelanggang kubu Cina untuk menyerang opini publik Amerika Serikat. Para pemasok dan produsen di Cina mulai memproduksi konten kreatif sebagai tanggapan atas tarif Trump. Mereka merasa bahwa selama ini telah menjadi tulang punggung merek-merek global tanpa penghargaan sepadan. Dan kini, dengan ancaman tarif yang membuat ekspor ke barat kian mahal, para produsen ini mengambil langkah tidak biasa, yaitu langsung menjemput bola ke konsumen barat melalui media sosial. Media Amerika Serikat mencatat bahwa fenomena ini sebagai taktik perang dagang baru yang tidak pernah terduga. Semua bermula ketika sejumlah akun TikTok yang diduga dijalankan oleh pekerja pabrik atau pemilik usaha manufaktur di Cina mulai mengunggah video-video pengakuan di awal April tahun 2025. Polanya cukup seragam, yaitu seorang individu di dalam pabrik dikelilingi oleh tumpukan barang atau para pekerja berbicara terus terang kepada kamera sambil memegang produk mewah terkenal.
Mereka mengklaim akan mengungkap rahasia bahwa barang-barang mewah Eropa atau Amerika Serikat sebenarnya telah dibuat di Cina dengan biaya jauh lebih rendah daripada harga jual. Pada salah satu video yang paling viral dan ditonton jutaan kali, tampak seseorang menunjuk tumpukan tas di kelilingnya sambil berkata, "Selama lebih dari 30 tahun, kami adalah pabrik OEM untuk sebagian besar merek mewah dunia, termasuk Gucci, Prada, dan LV." Dan tentu saja yang dia maksud sebagai OEM, yaitu Original Equipment Manufacturer, adalah bahwa pabriknya lah yang benar-benar membuat produk untuk brand-brand tersebut. Namun biasanya itu tidak diketahui oleh publik karena produknya dikapalkan ke Eropa untuk diberi label merek mereka. Kemudian sambil tersenyum, dia mengungkapkan kebanggaannya akan kualitas kontrolnya, keahlian para pengerjaannya, juga rantai pasokan lengkap yang dia miliki di negara Cina. Dan jelas, ungkapan tersebut memberikan gambaran tentang adanya kebanggaan terpendam dari sang pembuat dan bahwa mutu produk pabrik Cina adalah sejajar dengan standar tertinggi dunia. Nada dan isi video tersebut mencerminkan pola umum video-video lain yang sejenis. Intinya adalah membongkar kedok merek barat dan menunjukkan bahwa nilai sebuah produk mewah hanyalah sebatas logo. Tidak lama berselang, muncul video lain menyoroti produk spesifik dengan rincian lebih terperinci. Misalnya, sebuah video tentang tas Hermes Birkin yang terkenal dengan harganya yang sangat tinggi. Di video itu, seorang memegang sebuah tas Birkin berwarna coklat klasik yang dijual dengan harga $38.000. Padahal, harga produksinya hanya sekitar $1.400. Di negara Cina sendiri, geliat para influencer pabrik ini mengundang gelombang kebanggaan nasional. Media pemerintah dan netizen nasionalis menangkap peluang naratif ini sebagai bukti keunggulan Made in China. Selama bertahun-tahun, cap Made in China kerap dianggap sebelah mata oleh Barat, dianggap sebagai barang murah dengan kualitas sangat rendah. Namun kini, justru para produsen Cina sendiri yang membalik anggapan itu. Video-video viral tersebut menegaskan bahwa merek barat yang paling mahal sekalipun sangat bergantung pada kualitas produksi Cina. Salah satu video bahkan secara terang-terangan menyisipkan nada patriotik. "Kami punya kontrol kualitas terbaik, pengrajin kami terampil dan rajin, rantai pasokan kami paling lengkap. Kami selalu bisa mendapatkan bahan apapun dengan segera. Dan sekarang, Amerika Serikat dan saudara kecil Eropanya mencoba menolak barang Cina. Mereka pikir bisa memindahkan pabrik keluar dari Cina. Mereka telah mencoba dan gagal karena di luar Cina, kualitasnya sangat payah." Narasi ini sangat sejalan dengan tren domestik yang sudah tumbuh beberapa tahun belakangan yang disebut sebagai guochao atau gelombang bangga produk lokal. Istilah guochao berarti tren nasional di mana konsumen, khususnya generasi muda Cina, semakin menggemari merek-merek lokal yang mengusung gaya atau budaya Cina. Jika dulu barang barat dipandang lebih bergengsi, maka saat ini terjadi kebangkitan, di mana produk lokal dianggap sama kualitasnya dengan merek luar, bahkan lebih cool karena mencerminkan identitas nasional. Media negara Cina tentu saja tidak tinggal diam. Surat kabar dan kanal berita milik pemerintah seperti Global Times turut menyoroti tren ini dengan nada kemenangan. Kendati tidak secara eksplisit memuji aksi pembocoran biaya yang melanggar etika bisnis, mereka menegaskan betapa pentingnya peran Cina dalam rantai pasok global dan menuduh pihak Barat munafik soal label made in mereka. Barat menjual impian mewah buatan Italia, tetapi kenyataannya Cina yang bekerja keras di balik layar. Demikian tulis sebuah editorial tanpa menyebut merek tertentu. Sentimen anti-Barat pun ikut dihembuskan. Dilaporkan bahwa ada wacana di Cina yang membiarkan saja pemalsuan produk Barat merajalela sebagai pembalasan atas tarif Amerika Serikat. Bahkan, rumor beredar yang kemudian dibantah bahwa pemerintah mengizinkan penjualan barang tiruan merek Amerika Serikat secara legal sebagai hukuman bagi Amerika Serikat. Meski hal ini terdengar berlebihan, kabar ini saja sudah membuat geger.
seolah memberi lampu hijau bahwa memproduksi dan membeli barang tiruan Barat adalah tindakan patriotik. Di sisi lain, penting untuk dicatat bahwa aksi para influencer ini tidak seluruhnya spontan murni patriotisme. Karena lebih dari itu, terdapat unsur kepentingan bisnis yang sangat jelas. Artinya, dengan membocorkan rahasia produksi, para produsen itu berharap mendapat pembeli langsung. Karena bagaimanapun, ekonomi Cina juga terdampak perang dagang. Ekspor kena tarif tinggi, bisa turun, sehingga menjual langsung ke konsumen asing merupakan strategi pertahanan yang baik bagi pabrik-pabrik tersebut. Seolah mereka mengatakan, kami punya barangnya, jadi ayo belilah dari kami. Dan harus diakui bahwa strategi ini cukup berhasil mengundang minat pembeli luar negeri. Ketika video-video ekspos itu merebak di TikTok, reaksi konsumen di Barat bercampur aduk. Pertama, banyak yang terkejut dan bahkan marah mengetahui fakta atau klaim bahwa barang mewah yang mereka beli dengan harga yang sangat tinggi mungkin tidak sesuai ekspektasi asal-usulnya. Kehebohan ini memicu perdebatan tentang transparansi rantai pasokan di industri fashion mewah. Selama ini, sebagian brand mewah Eropa memang gencar menjual citra heritage, dibuat oleh pengrajin terampil di Perancis, Italia, atau Spanyol. Namun tiba-tiba, publik dipaksa memikirkan ulang tentang seberapa asli label Made in Italy itu. Apakah mungkin pembuatan 80% dilakukan di Cina, lalu dilakukan sentuhan akhir di Italia hanya demi legalitas label? Pertanyaan-pertanyaan ini yang dulu jarang dihiraukan, kini ramai diulas oleh media. Beberapa pengamat menunjuk loophole hukum label asal. Misalnya, Uni Eropa memperbolehkan barang di label Made in Italy jika tahap akhirnya, misal pemasangan logo atau quality check, dilakukan di sana, meskipun sebagian besar komponen diproduksi di tempat lain. Celah inilah yang diduga dimanfaatkan oleh beberapa brand mewah. Seorang TikToker bahkan dengan terang-terangan menuduh bahwa tindakan tersebut sebagai sebuah penipuan. Dan tentu saja pernyataan ini menyulut amarah, terutama di kalangan konsumen muda yang sangat peduli isu etika bisnis. Kendati demikian, di luar keterkejutan moral, ada juga respon yang lebih pragmatis, yaitu antusiasme berburu barang murah berkualitas. Bagi sebagian pembeli, video-video itu justru dilihat sebagai insider tip, semacam bocoran rahasia belanja yang sangat menguntungkan. Dan memang, tidak lama setelah video-video itu viral, ramai pengguna yang membagikan informasi cara memesan langsung dari pabrik Cina. Di forum Reddit misalnya, mereka berdiskusi bagaimana membedakan barang original pabrik dengan barang tiruan Cina, berbagi tips soal penjual mana yang terpercaya, hingga memposting foto hasil tangkapan tas atau sepatu yang dibeli murah dari Cina. Tentu saja, tidak semua orang langsung percaya 100% klaim video tersebut. Sejumlah pecinta barang mewah dan ahli mode Barat mencoba bersikap skeptis. Mereka mengingatkan bahwa ada alasan mengapa barang bermerek menjadi mahal, bukan semata material, tetapi desain serta prestis. Meski begitu, hype sudah terlanjur berjalan. Bagi sebagian konsumen, rasa ingin tahu plus potensi keuntungan finansial mengalahkan keraguan. Apalagi dalam situasi ekonomi yang tidak menentu akibat perang dagang. Intinya, para influencer Cina telah membangun opini dengan jelas bahwa Cina adalah tulang punggung industri dunia dengan produk yang berkualitas tinggi. Sedangkan Barat hanya mencari untung semata. Sehingga langkah Barat menghukum Cina dengan tarif itu tidak adil dan tidak akan berhasil. Pesan ini dikemas melalui cerita nyata yang mudah dipahami rakyat biasa, jauh dari jargon ekonomi. Ia menyentuh rasa nasionalisme sekaligus memanfaatkan sentimen anti-kapitalisme melawan keserakahan merek besar. Ini adalah kombinasi cerdas yang resonan secara global, bukan hanya di negara Cina. Bahkan, konsumen Amerika pun banyak yang bersimpati melihat video pekerja Cina yang hanya dibayar upah, sementara bos merek mewah memiliki harta yang melimpah. Sementara itu,
Amerika dan Sekutu Barat juga membangun narasi tandingan, yaitu jangan mudah termakan disinformasi Cina. Mereka menyebut video-video tersebut sebagai upaya terkoordinasi untuk memperkeruh situasi. Bahkan ada yang memberi label sebagai TikTok Information Warfare. Ini bukanlah tanpa alasan, karena TikTok pernah dicurigai sebagai alat Cina untuk mempengaruhi opini publik Amerika Serikat. Dan kini, dalam konteks dagang, kemungkinan serupa muncul lagi. Pejabat intelijen Amerika Serikat dilaporkan memantau apakah ada keterlibatan pemerintah Cina di balik layar tren viral ini. Sementara tidak ada bukti yang jelas, kecurigaan semacam ini mudah dipercayai oleh kalangan anti-Cina. Dan akibatnya, beberapa politisi garis keras Amerika Serikat justru makin vokal melarang TikTok sepenuhnya, dengan dalih bahwa TikTok telah dipakai untuk propaganda ekonomi beracun. Dan ini menunjukkan bahwa pertarungan dagang telah merembet ke isu keamanan data serta perang informasi. Yang menarik, perang opini ini juga memanfaatkan patriotisme konsumen lawan. Contohnya, influencer Cina menyebut pembeli Amerika Serikat dan Eropa sebagai USA dan adik-adik Eropanya yang mencoba menolak barang Cina. Ada implikasi bahwa konsumen Barat pun dirugikan oleh pemerintahnya sendiri, di mana mereka harus membayar lebih mahal karena tarif, padahal mereka bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah. Hal ini menanamkan rasa frustasi pada warga Amerika Serikat terhadap kebijakan tarif Trump. Di media sosial, banyak orang Amerika Serikat mengeluh bahwa tarif goblok ini malah membuat mereka harus mencari barang murahan di TikTok. Secara halus, opini publik Amerika Serikat telah terbelah. Sebagian orang mendukung keras kebijakan melawan Cina, dan sebagian merasa kebijakan itu telah menghancurkan mereka sendiri. Dan celah inilah yang dimanfaatkan oleh para influencer Cina.